Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Juli beserta CS-nya, rombongannya, beserta Serikandi Sabu Jagat. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Maspati beserta anggotanya. Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih dan kami sayangi kepada adik-adik mahasiswa dari UNS yang saat ini bergabung dengan kelurahan mengatasi masalah sampah yang ada di Kelurahan Maspati. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan kami ucapkan selamat datang kepada Serikandi dari Sabu Jagat beserta Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu syukur kita, mari kita ikrarkan bersama dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membimbing kita sekalian, menuntun kita sekalian ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya atau pertolongannya mulai di dunia ini sampai nanti di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama, Maspati ini luar biasa ya. Kalau bicara tentang pengelolaan sampah terpadu, ini saat ini yang menjadi trending di Kelurahan Maspati dalam rangka pemerintahan mewujudkan kelurahan yang bersih, berseri, nyaman, aman, dan bisa dinikmati warga Maspati. Maka dari itu tahun ini insya Allah masalah sampah akan kami lakukan pengelolaan dengan baik. Dimulai dengan kegiatan Mas dan Mbak KKN dari UNS yang dimulai sosialisasi pengelolaan sampah terpadu dari RW 1, RW 3, RW 4 dan kemarin RW 4 nanti sore ya. Nanti sore RW 5 kemarin, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada tim narasumber dari Sabu Jagat Ringin Agung yang sudah menemani dan mendampingi Mas dan Mbak KKN dalam rangka mensukseskan program pengelolaan sampah terpadu dan pemberdayaan lingkungan yang ada di Kelurahan Maspati ini. Maka dari itu Bapak Ibu, akan kami sampaikan bahwasanya Mas Nanang, tolong ini gambaran sampah yang ada di Kelurahan Maspati ya. Gambaran sampah yang ada di Kelurahan Maspati seperti itu, sehingga apa yang harus kita lakukan kalau panjenengan tahu permasalahan sampah yang ada di Kelurahan Maspati ini. Inilah wajah kondisi persampahan yang ada di Kelurahan Maspati. Jadi ini potret kita, potret bangunan TPS 3R-nya Maspati yang selama ini kita miliki, Bu. Saya tidak izin ya, saya tidak malu dan tidak merasa dipermalukan karena ini adalah masalah kita bersama. Makanya kami upayakan, kemarin saya mengundang ketua LPM dan ketua Karang Taruna survei di lokasi dengan kondisi sampah yang seperti itu ya. Kedepannya mau diapakan sampah kita ini ya. Mau diapakan sampah kita ini. Nah, langkah-langkah berikutnya kemarin
setelah survei lokasi kita musyawarah mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah nanti yang dilakukan Kelurahan Maspati, optimalisasi kelembagaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus ada revitalisasi kelembagaan, dan lembaga itu harus berfungsi dan bisa maksimal untuk merawat, melakukan, dan intinya mengadakan pengelolaan sampah dengan baik, ya. Jadi diupayakan nanti TPS 3R-nya, yang 3R-nya ini harus berjalan di tempat yang kita miliki. Sudah kami anggarkan kurang lebih dari tahun ini untuk pengelolaan sampah kurang lebih 90 juta, ya, 90 juta. Nanti akan kami kerjasama dengan Karang Taruna dan KSM yang sudah ada. Karena apa? Yang jelas belum maksimalnya kegiatan TPS 3R-nya, karena permasalahannya di sana belum ada air, listrik, dan semua peralatan itu belum terpasang. Sehingga kenapa di depan bangunan TPS 3R ini terjadi gerumbul seperti itu, Bu? Ini kalau dibersihkan, gerumbul ini justru dijadikan tempat pembuangan sampah, ya. Jadi tidak dibuang ke bawah bambu, tapi kalau ini dibabati, diresiki, justru ini menjadi tempat pembuangan sampah dari bapak-bapak tim 5 tim yang sebagai pemungut sampah, ya. Makanya kami menyadari bahwasanya permasalahan kita belum berjalannya sistem yang kita miliki. Kemudian lanjut, nah ini keberadaannya, cuma itu, Pak. Sebenarnya bangunan di sana, Bu, itu tempat kontainer, ya. Tempat kontainer yang sama dinas LH itu didata 1 bulan itu 3 kali, tapi tidak, kondisi sampah tidak amburadul seperti itu. Jadi campur plastik, kertas, sampah B3-nya dan residunya tidak campur seperti itu. Yang dimasukkan dalam kontainer yang diangkut oleh dinas LH itu adalah residu dan sampah B3 dari rumah tangga. Maksudnya sampah yang menjijikkan. Maka dari itu kami menyimpulkan akan kami lakukan nanti sosialisasi melalui Pak RT RT dan salah satunya pagi hari ini ke ibu-ibu pengurus PKK, monggo sampah ini dimulai dari diri kita. Maksudnya dimulai dari keluarga kita dulu. Diadakan sebelum kita sampah kita buang, coba kita lakukan pemilahan saja dulu. Minimal 3 kardus, ya, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3-nya. Nek gak ngono cepak tas kresek telu, abang ijo ireng. Nah, sing abang niku kanggo sampah B3, sing ijo niku sampah organik, sing ireng niku sampah anorganik. Niku harapannya begitu pemungut sampah niku datang di depan rumah panjenengan, itu sudah ada pemisahan dan pemilahan sampah, sehingga nanti di TPS 3R-nya ini segera kita upayakan, Bu. Nanti itu ada dimudahkan untuk pemisahannya, ya. Ini harapan kami. Nanti kami juga akan mengumpulkan Pak RT dan Pak RW bagaimana mengatasi masalah sampah yang ada di Kelurahan Maspati ini.
Ya, ini harapan kami Bapak Ibu. Dan ini bukan, ini Mas Nanang itu motone gak sempurna, Bu. Jadi sepanjang ada 50 meter dari utara ke selatan, itu sepanjang ada 50 meter dan gundukannya seperti ini. Jadi di bawah pohon jati sebelah baratnya ada bambu, itu semua masih gundukan sampah. Dan kondisinya ya seperti ini. Nek jenengan ke sana terus terang aja mulih gak doyan mangan. Pertama bau, kedua lalat, ketiga luar biasa. Bisa kita nikmati sejauh mana kalau kita dirundung gundukan sampah yang seperti itu. Ya, ini harapannya dari kelurahan, ibu-ibu tim penggerak PKK ini punya gambaran. Oh ternyata sampah ini walau dari rumah itu cuma sedikit-sedikit, tapi nek dikumpulne wong sak Maspati, Bu, gundukan ini belum ada 6 bulan. Ya, belum ada 6 bulan tapi sudah memanjang 50 meter. Sampah dari mana ini? Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah sampah dari kita sendiri. Sampah dari kita sendiri. Ya. Ini kemarin kita rumuskan dengan Ketua LPM dan Ketua Karang Taruna, nanti minimal pengolahannya ada pemisahan di TPS 3R. TPS 3R-nya itu berjalan dengan memaksimalkan kelembagaan yang ada. Kemudian nanti dibuatkan pengolahan minimal sanitarian landfill. Jadi nggae nggon sampah tanah dicemplongi. Nah, nek bisa, nek saged ibu-ibu yang masih punya lahan kosong, tulung sadurunge zaman maju biyen sampah urung enek telung werna, desa niku eneke tempat sampah niku mok lubang tanah. Ya. Coba itu dikembalikan ke alam lagi, sing sampah niku organik nanti dibuang ke lubang sampah di lingkungan rumah, ini bisa mengembalikan kesuburan tanah lagi. Dan kalau musim penghujan, ini sesuai teori KKN dari UNS ini, itu juga bisa berfungsi sebagai bioporinya untuk peresapan air hujannya, sehingga kebutuhan air yang masuk ke dalam tanah, ke bumi ini balance, seimbang dengan apa yang kita butuhkan. Ini memang upaya-upaya seperti itu. Dan kalau sudah ada pemilahan, nanti sistemnya kayak apa, tapi kalau kita bicarakan di sini nanti waktunya kula nesakne Mas Juli JS. Jadi nesakne Mas Juli JS. Jadi harapan kami yang kita lakukan kerjasama dengan Mas Juli dari Bank Sampah Sapu Jagat ini, bagaimana sampah-sampah yang sekiranya bisa dimanfaatkan kembali, jadi reduce, reuse, dan recycle-nya, di-recycle-nya ini bisa dimanfaatkan kembali, ya. Dimanfaatkan kembali untuk apa? Untuk kerajinan, ya. Nah itu nanti akan disampaikan oleh Pak Juli untuk pemanfaatan sampah yang anorganik, khususnya nanti sampah-sampah seperti apa yang bisa dimanfaatkan kembali. Ini harapan kami di Maspati nanti setelah adanya KKN dari UNS Solo, ini ada bekasnya, ya. Maksudnya nyuwun sewu omongane kasar, bekas. Maksudnya nopo? Tinggalane sing KKN ten mriki niku harus berkelanjutan dan berkesinambungan. Wis ngoyo-ngoyo diundang nih narasumber sangka Sapu Jagat ning bar yo bar. Pangapunten ibu-ibu, mohon maaf sebelumnya karena terus terang kita masih bisa bertatap muka seperti ini karena Magetan saat ini masih level 1, masih level 1.
sehingga boleh mengadakan pertemuan. Kemudian kami sampaikan juga Bapak Ibu, khususnya Bu Sogi nyuwun tulung, mengke nyuwun tulung putrane, termasuk Mas KKN dan Mbak KKN ini, tolong dibantu lagi perpustakaan kita, ya. Perpustakaan kita ini mau ada bantuan dari UNER, ya, bantuan dari UNER nanti untuk penataannya bagaimana agar masyarakat Maspati ini gemar membaca. Salah satunya sudah ditopang dengan adanya perpus yang ada di Punden Losari, dan juga dari Mbak Darmi itu setiap minggu kalau nggak ada acara yang ini dari perpus keliling kabupaten, terus terang aja saya minta datang di Punden Losari untuk mendukung kegiatan kita agar adik-adik ini gemar membaca. Dan tadi pagi atau kapan Mbak yang lomba mewarnai? Iya, pagi tadi tuh. Nah, ini harapan kami dengan gemar membaca punya teknik-teknik untuk mewarnai. Jadi adik-adik itu biar suka berprestasi dan berapresiasi, ya. Jadi harapan kami nanti kita garap semua ini, tapi satu persatu. Bicara sampah luar biasa, ya. Bicara perpustakaan, siapa yang tanggung jawab dan siapa yang akan menjadi sasaran dan lain sebagainya, inilah PR kita bersama. Kemudian Bapak Ibu, yang lain kami juga mengikuti media. Tolong ibu-ibu pengurus PKK kelurahan ini gedok tular mawon, nggih, gedok tular mawon. Terus terang perkembangan corona di Kabupaten Magetan per kemarin itu sudah tambahnya 50. Makanya ya saya tidak, intinya pripun nggih, tidak memaksa. Kalau memang ibu-ibu tim penggerak PKK pengurus ini takut dengan kerumunan, tidak masalah, ya. Tidak hadir tidak masalah. Tapi yang jelas kegiatan kita kalau masih level 1 ini diperbolehkan. Makanya ibu-ibu mohon, di samping corona dengan varian barunya, ya, Omikron, ini harus kita waspadai. Dengan cuaca yang seperti ini, apa Bu? Demam berdarah, dan itu tidak kalah pentingnya bahayanya demam berdarah, ya. Makanya kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan adalah kebersihan lingkungan, PSN-nya, pemberantasan sarang nyamuknya, ya. Jadi tulung ibu-ibu sing rodok napa nggih cerewet, nyuwun sewu Bu Sogi kok bahasane cerewet barang metu nggih. Karena napa? Yang jelas bapak-bapak, anak-anak, mungkin ibu-ibu sendiri habis pertemuan ngeten niki sandangane mengke dicentelne neng mburi lawang. Lah niki sing paling disenengi nyamuk Aedes aegypti. Ini yang paling disenengi. Jadi pakaian yang bekas dipakai mambu kringete awake dhewe niku sing digoleki nyamuk Aedes aegypti. Sami kalih kula nek apa mambu kringete Bu Umiatun niku tak goleki ning ndi wae. Jadi harapan saya gedok tular mawon monggo dimulai dari rumah kita masing-masing. Sing ngarep omahe sukete jembrung ya ayu kerja bakti, ora usah ngenteni perintahe Pak RT. Nggih. Sing lingkungan halamane dan lain sebagainya sukete jembrung, mosok si omah dinggoni dhewe wujudno rumahku adalah surgaku kok jembrung kabeh. Niku apa memberikan rasa nyaman dan aman. Nggih, ibu-ibu PKK saguh nggih, Bu? Saguh nggih? Nah, mosok
bank sampah diupeni omahe dhewe kok ora diupeni nggih. Ini harapan kami itu nanti gedok tular di lingkungan masing-masing, dan ini harus kita kerjakan, harus kita lakukan nggih. Karena kemarin sudah kasus demam berdarah di RT 2, RT 11, RT 13 ya. Terus RT 8 tahun yang lalu sudah kita fogging. Nah, inilah tandanya kalau Kelurahan Maspati ini masuk kelurahan yang endemis. Penyakit suatu saat tahun berikutnya akan muncul kembali. Mungkin itu aja Bu. Ketoke Pak Yuli pun susah nih mungkin nek kula tambahi terus nggih. Cukup nggih keng kula Bu nggih. Mungkin itu Pak Yuli, mohon maaf karena mumpung ketemu dengan ibu-ibu kadang kula nggih kangen Pak Yuli nggih. Napa meneh kalih Bu Sogi baksone niku Pak Yuli nggih. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti bisa disambung kembali dalam kegiatan yang lain. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kelurahan Pasakini beserta Ibu, yang kami hormati Ibu-ibu PKK Kelurahan Maspati yang berbahagia, serta teman-teman dari Bank Sampah Jagat, juga Direktur Utama Bank Sampah Berseri Bu Sogi. Pangapunten ibu-ibu dari PKK Desa di PKK Kelurahan Maspati. Sudah ada yang kenal saya, Derek? Derek? Berarti jenengan boten kagungan TV. J. Lho niki artis terkenal saking ibu kota Magetan. Artis tapi ngurusi sampah. Itu nek artis Jakarta kok cekelane duit, tapi niki boten. Ibu-ibu langsung kemawon karubung waktu sudah siang upotimae derek Bapak Lurah. Intinya pada kesempatan hari ini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Juli Guswanto. Tembak Lurah gelare mungkin ST, SM apa MH, MSI lah. Kulo gelar kulo iki namung 6. D6 duduk diam domblang gelombong gelungap gelongok. Beda karo kanca-kanca mahasiswa niku S1, tapi jek aku gelare ya. Ya. Tuh, kesempatan hari ini saya hanya ingin belajar sama-sama belajar kali panjenengan tentang pengelolaan sampah. Kalau dihitung permasalahan sampah itu adalah masalah kita bersama. Kenapa dikatakan masalah kita bersama? Setiap manusia hidup itu pasti akan menghasilkan sampah. Rata-rata penghasil sampah terbanyak di Indonesia ataupun di dunia itu adalah ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu masak-masak menggunakan pasti menghasilkan sampah. Mencuci pun pasti menghasilkan sampah. Tapi bagaimana kelanjutannya setelah proses memasak tadi, proses mencuci tadi? Sampah itu bisa mendatangkan nilai ekonomis. Sampah itu tidak mengotori lingkungan, tidak dibuang di selokan ataupun di sungai. Nah, di sini sudah ada peraturan Bupati, instruksi Bupati Magetan nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat di desa dan kelurahan. Nah, dalam artian sini Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kepala Desa pun wajib mendorong dan memfasilitasi berdirinya 3 bank sampah di setiap desa dan kelurahan. Alhamdulillah ini sudah ada Bu Sofi CS. Nanti tambah sama
support yang sangat luar biasa dari teman-teman mahasiswa KKN yang ada di sini. Selama beberapa hari ini munyer ketiran sosialisasi bank sampah. Seperti yang disampaikan Bapak Lurah tadi, banyak sampah yang menggulung seperti lautan sampah. Itu butuh penanganan dan pengelolaan secara khusus. Ke depan kalau sudah berdiri bank sampah, jenengan harus pandai-pandai untuk memilah sampah dari sumbernya. Seperti disampaikan tadi, sediakan minimal lah 3 kresek yang berbeda warna. Mungkin warna hitam, ini untuk sampah B3, bahan beracun berbahaya. Napa mawon Pak niku? Mungkin bisa batu baterai, mungkin bisa popok, softtek, pembalut dan sebagainya. Itulah yang dinamakan sampah bahan beracun dan berbahaya yang butuh penanganan khusus. Tidak boleh kita memegangnya dengan tangan secara langsung. Itu harus menggunakan sarung tangan atau kresek yang terpenting tidak langsung pakai tangan, nanti partikel kecilnya akan masuk ke pori-pori kita dan menyebabkan kita menjadi banyak gangguan penyakit. Bu, ngantuk Bu? Diterusnya betul? Nek boten kula tak wangsul. Boten usah khawatir. Bu, ke depan gini. Kalau sudah nanti ada bank sampah, nanti dimentori Bu Soki, niku pahlawan tanpa tanda jasa. Niku pahalane pun kuwatah sangat niku. Kula nggih bingung. Wong niku pun sugih, ayu, napa-napa cukup ojek gelem ngurusi sampah. Nek ayune ilang terus piye ya. Ya, itulah kenapa kalau kita bicara kayak gitu mereka punya sadar. Bu Soki dan kawan-kawan itu mempelopori panjenengan, pengen mengedukasi panjenengan bahwa kedepannya kita hidup kalau mati pun akan jadi sampah. Jadi apa betul? Nek betul, coba jenengan kalau sudah mati kita itu pastinya akan jadi bangkai. Kalau bangkai kita nanti didiamkan, itu nanti timbul bau betul. Bau betul Bu. Ya. Makanya kita butuh penanganan proses jasad kita tadi biar tidak bau, yaitu dikumpulkan sama warga, dimandikan dan sebagainya, baru dikuburkan. Tujuannya apa? Biar sampah itu tidak bau. Begitu juga dengan sampah-sampah yang kita hasilkan. Apa tuh yang kita hasilkan? Dari proses mencuci, kita ada soft clean, yaitu plastik soft cleannya, ada rinso dan sebagainya. Itu bisa ditabungkan di bank sampah. Jangan dibuang. Sandal sepatu panjenengan itu juga bisa ditabungkan di bank sampah. Karena inilah edukasi proses pemilahan dari sumbernya. Plastik-plastik jenengan, ya, kayak gini Bu bisa ditabungkan. Plastik ini Bu jenengan ngetos, tapi jenengan paling sepelekan ya. Mulai sekarang tolong plastik kayak gini dikumpulkan, jangan dibuang. Bisa ditabung di bank sampah. Nah, kerdus-kerdus snack kayak gini sama bisa ditabungkan. Jadi kalau jenengan sudah bisa membedakan jenis-jenis sampah, ya. Ini kertas, ini plastik, ini botol, ini kaleng, ini kardus dan sebagainya. Kalau sudah dimasukkan, dipilah-pilah, masukkan kresek, ditabung ke tempatnya Bu Sobi, atau jenengan nanti punya bank sampah lagi berdiri, monggo dikelola dengan baik. Setelah adakan pemilahan sampah, oh sudah ini tak pilah semacam ini. Jadi jenengan sudah ikut membantu mencari pahala buat diri sendiri, juga kepada pahalanya kepada warga yang lain. Karena dengan proses pemilahan dari sumbernya itu
jenengan sudah berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Mbak Lurah sudah menyediakan sarana prasarana yang dibantu pemerintah daerah, ada TPS 3R-nya. Ke depan bagaimana tempat sampah atau TPS tidak ada sampahnya, itu PR. Terus bagaimana Pak caranya? Pemilahan dari sumbernya. Jadi yang dibuang ke TPS-TPR karena cuma cukup sampah B3-nya, bahan beracun berbahaya. Jadi yang lain bisa dikelola. Kayak gini bagaimana bisa mendatangkan nilai ekonomi? Nanti kita ajari bagaimana sampah-sampah gulanan blender bisa menjadi tas. Bungkus-bungkus kopi, kalau bapak-bapaknya suka minum white coffee, Torabika dan sebagainya, ada nutrisari dan sebagainya, tolong jangan dibuang di sungai atau selokan, dikumpulkan. Nanti kalau sudah terkumpul bagaimana Pak? Kulo tumbase. Purun mboten Bu? Bu? Ibu ngantuk. Ya. Nanti saya beli. Kenapa? Saya kemarin mendatangkan pelatihan cara membuat tempat tisu sama tas berbahan baku nutrisari, bungkus nutrisari, buat kopi dan sebagainya itu sampai kita datangkan dari Malang. Jadi Malang ngirim ke tempat kita. Makanya kalau sini sudah ada terkumpul banyak, nanti bisa ditampung kepada Bu Sogi. Kalau sudah banyak nanti biar telepon saya beli. Sanggup? Nah, itu yang berbahan baku yang nanti juga kita ajari bagaimana sampah ini bisa menjadi sebuah produk ekonomis, pemberdayaan ekonomi kreatif berbahan baku sampah kepada ibu-ibu kader PKK yang ada di sini. Nah, contoh bisa di-share kegiatan yaitu produk-produk kita. Nah, ini Bu, ini ada berbagai macam kerajinan kita. Kursi ini bahan bakunya dari botol air mineral atau botol aqua. Kemarin di tiap RW di sini sudah kita ajarkan. Tas-tas itu terbuat dari bibir ini, bibir ring. Nah ini. Nah celengan dan tempat tisu kayak gitu juga dari bibir aqua. Ini memanfaatkan limbah sampah menjadi nilai ekonomis. Di sini dekat dengan Lanut Iswayuti, bisa dipajang di pinggir jalan. Bagaimana kita mendatangkan ekonomi lebih dari sampah. Jadi jangan dibuang. Kalau dibuang bisa mendatangkan malapetaka atau musibah. Tapi kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, itu akan mendatangkan berkah buat kita. Monggo disisihkan dulu. Semacam itulah. Nah ini bungkus-bungkus kopi, bisa kita buatkan tas, tempat tisu dan sebagainya. Ada souvenir kecil, biasanya kalau hajatan. Nah gelas-gelas souvenir itu. Terus ini berwarna mana kita balut sama tali madu mongso. Nah ini 4 pensil dari botol juga. Tuh, ini yang lebih tidak kalah menariknya, bagaimana sampah bisa ditukar dengan sembako. Monggo. Ini kegiatan kita. Yang kemarin juga lab Metro TV. Nanti saya ajari bagaimana sampah bisa ditukar dengan sembako. Pak Lurah bolang lho. Napa kula dibuat mriki mawon? Nah, kok Pak Lurah manggut-manggut oke. Nah, ini kegiatan teman-teman. Sampah bisa ditukar dengan sembako.
Jadi kita tidak menyangka bahwa sampah itu benar-benar mendatangkan berkah buat kita, juga kepada warga masyarakat. Nah, ini proses penukaran sampahnya. Jadi kita tidak menargetkan berapa jumlah sampahnya. Yang penting mereka membawa sampah satu kresek, kita tukar dengan sembako. Nah, Pak Lurah itu pengen gitu, sampah sudah dadi telur, mie, kecap, beras dan sebagainya. Kita punya inisiatif untuk mengadakan kegiatan tukar sampah dengan sembako. Kegiatan sampahnya juga mengatur dari seberapa kilo atau yang bahwa sampah menjadi botol, yang sampah botol sampah kertas atau sebagainya. Sampah bersama nanti bisa dijadikan sebuah kerajinan dalam kita atau dengan dijual. Untuk saat ini ada sekitar 50 paket sembako. Pernah kalau ada mungkin warga bisa drone atau mungkin ada lewat yang lewat Ini sampai terharu, sangat membantu kepada warga miskin. Nah, monggo bagaimana ke depan di Kelurahan Maspati ini bisa mengadakan tukar sampah dengan sembako. Pengen badan kalau paring ilmune. Ya, ini kegiatan kita selama di Kelurahan Magetan. Nanti habis ini saya kasih ilmunya bagaimana tukar sampah dengan sembako. Menika Mbak Lurah sing pun ndampingi kula rina wengi selama beberapa hari di sini. Desa Rinenabung, Kecamatan Magetan, beserta rombongan yang menghormati kemudian dari KKN, ONS yang kami banggakan, ketua sampah dari RW 1, Ibu Jawati, beserta anggotanya yang kami banggakan. Nah, aku mandek unyerno. Bahwasanya di sore hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan, diberi umur yang panjang, sehingga bisa melaksanakan silaturahmi di teras Masjid Maspati ini dalam keadaan sehat dan tawa. Ya, kemarin di beberapa RW kita edukasi sampah botol air mineral menjadi sebuah produk kursi. Jenengan kalau jual sampah botol aqua dan sebagainya mungkin 1 kilonya 1.000 sampai 2.000. Tapi kalau mampu mengemas secara cantik menjadi sebuah produk, 19 botol air mineral itu bisa sampai 200.000.
Pengen boten Bu? Nah, nanti belajar saleh Bu Sofi nggih. Nika pun ahline. Belajar sedina 2 jam mawon pun pinter. Nah, ini prosesnya. Nah, ini harapan ke depan semacam inilah. Ayo kita bareng-bareng kelola sampah itu dari sumbernya. Bagaimana prosesnya, bagaimana sampah itu setelah dipilah, mana yang bisa dijadikan sebuah kerajinan dan mana yang tidak. Harapannya nanti kalau di sini banyak toko-toko besar, ya nanti Mbak Lurah bisa kirim surat kepada toko-toko besar, mungkin Alfamart, Indomaret dan sebagainya, minta sedekah sampah bagi warga yang kaya, diwajibkan untuk menyedekahkan sampahnya, jadi tidak menyedekahkan uangnya. Itu akan sangat membantu. Setelah terkumpul banyak, dijual, hasil sedekah ini nanti harus dipisah. Kenapa kok dipisah? Harus kita kembalikan lagi kepada warga masyarakat kita yang tidak mampu. Kenapa? Wujudkan dalam bentuk sembako. Kalau sudah diberikan sembako per paket, agendakan tukar sampah dengan sembako. Jadi pengurus nasabahnya dapat sampah lagi, dijual lagi. Inilah proses imbal baliknya di sini. Sanggup Bu? Alhamdulillah. Ini jam berapa ini? Wah, kantornya gak ada jamnya Pak. Ini bentar lagi kalau sudah. Sekarang saya pengen edukasi ibu-ibu untuk membuat sebuah produk, yaitu berupa tempat tisu dan celengan. Monggo teman-teman bahannya disiapkan. Jadi ibu-ibu di sini biar paham, oh sampah ternyata bisa dimanfaatkan. Pak, mungkin ampun dadi tempat tisu pripun pemasarane? Jenengan boten usah bingung pemasarane, tinggal telepon saya. Nah, enak loh. Monggo sekarang ibu-ibu dari Bank Sampah Sampah Dekat langsung dibantu adik-adik mahasiswa dari KKN. Kita lesian mawon nggih, mboten sah sungkan-sungkan. Monggo, jadi kita bergelut dengan limbah sampah menjadi sebuah kerajinan yang punya nilai ekonomi.